Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi tentunya di channel Ikals ya. Dan seperti biasa di sore ini teman-teman ya, kita bakal sharing di sharing menjelang berbuka puasa. Oke, di sharing menjelang berbuka puasa, seperti biasa teman-teman ya, kita akan ngebahas tentang dua hal ya. Di kali ini mungkin kita akan tengok ya. Di biasa ya, maksudnya siapa yang akan bertanya pada kesempatan kali ini, dan kita akan jadikan topik tentunya di episode kali ini. Kita lihat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bakori. Izin tanya Pak, untuk mempersiapkan masa depan itu butuhnya apa ya Pak? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ahmad Bayhoni. Kayaknya nih Ahmad Bayhoni ini lagi bingung ya. Beliau ini emang sekarang sudah kelas 12 ya, sudah mau lulus gitu kan. Kemudian mungkin bingung mau ngapain ke depan gitu kan. Nah, ini juga pertanyaan mungkin kegalauan buat teman-teman, terutama memang yang masih usia-usia baru lulus SMA ya. Karena emang ngerasain banget sih, lulus SMA itu merupakan gerbang gitu kan ya, kayak sebuah gerbang kehidupan gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau misalnya lulus SD kan udah pastilah gitu kan ya, ke SMP, kemudian udah pasti ke SMA gitu. Kalau kita tinggal bagaimana kita mau atau tidaknya aja sih kalau sekolah, lanjut sekolah ke SMP atau ke SMA ya. Tapi kalau sudah SMA itu banyak pilihannya. Mau lanjut sekolah lagi juga tentunya butuh perhitungan, karena kadang memikirkan biaya dan yang lainnya juga gitu. Makanya ini selamat gitu kan ya Bayhoni, gerbang pertama kehidupan mungkin gitu kan. Setelah mungkin berjuang di lingkup yang ibaratnya, kalau misalkan saya mengibaratkan kolam renang gitu kan, yang sering sudah terukur kedalamannya, airnya seperti apa, dan yang lain udah terukur banget lah gitu. Tiba-tiba Bayhoni sekarang dihadapkan gitu kan di lautan yang luas. Mau laut yang terukur itu kan, berarti ya harus kuliah lagi. Tapi kalau mau sesuatu yang lebih menantang lagi ya, misalkan cari kerja gitu, itu sesuatu yang benar-benar menantang, karena tentunya tidak seperti yang ada di sekolah gitu kan ya, segala macamnya butuh perhitungan. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana gitu kan mempersiapkan masa depan. Masa depan itu ingat ya, perlu diingat ya Bayhoni, masa depan itu dibentuk hari ini, bukan besok ya. Kalau Bayhoni mempersiapkan masa depan, berarti harus disiapkan mulai dari sekarang. Yang pertama sih, kalau saran saya adalah Bayhoni harus belajar memahami diri gitu. Ini penting banget ya. Bahkan ini sebenarnya tujuan dari sekolah ya. Bayhoni 12 tahun kurang lebih di sekolah formal, harusnya kita sudah tahu, paham diri kita. Tapi emang kebanyakan sih kita itu tidak terlalu mendalam di situ, karena mungkin kurikulum gitu kan, atau hal-hal lain yang menyebabkan kita tuh nggak paham sama diri sendiri walaupun sudah kelas 12 gitu kan. Kelebihan kita apa, kurangnya kita apa, cara belajar kita bagaimana, itu banyak sekali yang nggak tahu. Bahkan setelah lulus mau kemana juga kadang-kadang nggak tahu, karena ya nggak tahu, nggak paham diri gitu. Makanya PR pertama adalah kenali dirimu Bayhoni, paham sama diri sendiri. Coba diulik lagi kalau emang belum, seringlah ngobrol sama diri sendiri, seringlah ngobrol sama orang-orang terdekat juga. Minta masukan mereka, apa nih lebihnya saya, apa kurang saya, dan jadikan itu ibaratnya nanti ke depan mau ngapain. Dengan misalkan udah tahu kelebihan saya nih, suka ngomong gitu kan, nah berarti coba Bayhoni cari supaya aktivitas ngomong itu yang menjadi lebihnya Bayhoni itu ya bisa makin mantap, dan nantinya bisa menghasilkan dari situ gitu. Nah, jadi ibaratnya menggali lah gitu kan, sama potensi-potensi diri itu seperti apa gitu. Kemudian setelah paham diri, Bayhoni coba
cari ikigai. Nah mungkin Bayhoni biar lebih lengkap sih cari aja ya di YouTube. Sebenarnya banyak sih yang ngebahas tentang ikigai, tapi secara singkatnya Bayhoni, ikigai itu adalah sesuatu yang membuat kita tuh ngerasa lebih hidup gitu. Karena di ikigai itu ada 4 elemen. Ini juga bisa cara juga sih sebenarnya untuk memahami diri menurut saya sih. Yang pertama adalah apa yang kita sukai, yang kedua apa yang kita jago, yang ketiga apa yang membuat orang mau bayar kita, dan yang keempat adalah apa yang dibutuhkan oleh dunia. Kalau 4 hal itu bisa kita jawab, selamat gitu kan, kita menemukan ikigai. Jadi ya hidupnya ya ketika kita sudah menemukan passion aja kan nggak cukup gitu kan. Misalkan passion kita main gitar gitu, nggak cukup dong. Gimana caranya supaya kita jago main gitarnya? Kemudian gimana caranya supaya orang mau bayar kita nih dengan kita bermain gitar, dan itu gimana caranya supaya terus dibutuhkan sama dunia gitu. Misalkan Bayhoni membuat band gitu kan, buat lagu-lagu gitu, dan yang lainnya di profesi musisi gitu misalkan ya. Jadi bisa digali itu. Jadi setelah paham diri, temukan ikigai Bayhoni. Lalu yang ketiga adalah ambil peran Bayhoni. Jadi ketika kita sudah tahu, paham diri kita, sudah tahu ikigai kita, itu tuh kayak senjata menurut saya untuk mengarungi kehidupan gitu kan. Ya udah, kalau memang peluang nggak ada gitu kan, nyari-nyari peluang, maksudnya kerja gitu kan, kerjaan nggak ada, ya udah kita coba cari peluang. Kan sekarang itu untuk bisa menghasilkan itu kan ada 4 ya Bayhoni ya. Bekerja kepada orang gitu kan, misalkan kita kerja di pabrik, di perusahaan gitu kan. Kemudian bekerja diri sendiri gitu kan, self employee gitu bahasanya, bisnis, sama yang satu lagi yang lebih hebat itu adalah investasi. Nah kan Bayhoni pilih aja gitu kan, mau Bayhoni kerja di orang, mau Bayhoni ngebuka kerja sendiri, misalkan jadi freelancer, misalkan Bayhoni bisa ngedit video, kemudian cari orang yang ngebutuhkan itu, kemudian dibayar dari situ, ya udah hidup mandiri seperti itu boleh juga. Atau ngebuka bisnis misalkan Bayhoni content creator, misalkan ngebuka jasa content creator, ngumpulin teman-teman juga yang bisa seperti itu, yang satu visi bikin perusahaan startup gitu kan, bisa jadi juga seperti. Atau investasi, kalau investasi emang butuh dana gitu kan ya. Jadi mungkin levelnya mulai dari bawahnya dulu gitu ya, apalagi kita masih SMA ya. Oke. Tapi investasi itu bisa dimulai dari kita ngebangun diri kita sendiri nih, leher ke atas itu. Ibaratnya kita bisa ngebangun dari pengetahuan diri kita, itu merupakan investasi juga loh teman-teman ya. Jangan sampai salah, investasi bukan cuma masalah duit aja, tapi masalah otak juga jauh lebih penting juga tentunya. Itu aja mungkin Bayhoni, mudah-mudahan bisa sedikit mengobati kegalauan gitu kan. Apalagi mungkin saat ini sudah selesai ujian, kemudian di rumah juga nggak tahu mau ngapain gitu kan, tinggal nunggu pengumuman lulus atau tidak nanti. Ya silakan ya, kalau mau kuliah siapkan ya, tadi itu juga modalnya, mau kuliah mau kerja juga gitu, kenali diri dulu jurusannya apa gitu kan, biar nanti nggak salah jurusan. Kalau mau kerja juga kan ya harus sesuai sama kapasitas diri kita juga, sama minat diri kita juga, biar balance gitu ya. Oke, itu aja buat teman-teman juga yang mau sharing gitu kan, yang mau menanyakan juga terkait 2 hal ya, kepenulisan dan pengembangan diri katurannya. Boleh video seperti Bayhoni ini, ataupun boleh juga di DM @lyricals, atau di komen juga boleh ya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.